Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 11 September 2025. Berita pertama, Purbaya pernah meramal bakal ada demo besar sebelum menjadi Menteri Keuangan. Selanjutnya, Komisi 11 menyoroti tunjangan kinerja Kementerian Keuangan mencapai 300%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa pernah meramalkan bakal ada demo besar depan Prabowo Subianto. Saat itu Purbaya masih menjadi kepala LPS dan memperingatkan soal perlunya mengelola indeks kepercayaan kepada pemerintah atau IKKP. Purbaya menyebut data IKKP per akhir 2024 masih cukup tinggi. Jika IKKP ini anjlok hingga di bawah 80, maka akan terjadi demo besar. Bahkan rakyat bisa menuntut pergantian presiden. Purbaya menambahkan berdasarkan data IKKP 2024, jikapun ada demo, maka rakyat tidak akan ikut turun ke jalan. Dari survei yang sama, kita buat indeks yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, IKKP yang warna hijau ini. Itu sebetulnya indeks kepercayaan kita bilangnya ke pemerintah, tapi sebenarnya Pak Presiden itu kepercayaan kepada Pak Presiden. Kita sudah survei ini 25 tahun lebih, kita sudah bisa kalibrasi. Kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo, di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Tapi sekarang, saya pikir tadi juga akan jatuh tuh. Karena saya terkontaminasi TikTok, Instagram, beritanya negatif terus. Saya pikir, rakyat nggak suka sama presiden. Tapi setelah saya baca surveinya, kelihatan sekali di akhir tahun 2024 dan sampai sekarang, itu indeksnya naik ke level yang tertinggi. Di level yang tertinggi sepanjang survei ini dijalankan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat amat puas dengan kinerja Bapak Presiden Prabowo, Pak. Artinya apa lagi? Artinya adalah stabilitas sosial politik akan terjaga. Karena apa? Kalau ada demo-demo pun masyarakat nggak akan ikut turun. Karena mereka puas dengan keadaan yang dialami mereka sekarang. Anggota Komisi 11 DPR Anna Muawanah menyoroti tunjangan jumbo Kementerian Keuangan. Anna menilai tunjangan kinerja sebesar 300% membebani APBN dan tak dirasakan langsung oleh rakyat. Anna mendesak Menteri Keuangan Purbaya untuk mengkaji ulang kebijakan tunjangan kinerja 300% ini. Politisi fraksi PKB itu menegaskan Kemenkyu seharusnya menjadi teladan efisiensi anggaran. Ia pun mengingatkan perlunya alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan penyediaan lapangan kerja. Beberapa media sosial menyampaikan dan juga anggota DPR RI menyampaikan terhadap tunjangan kinerja yang 300%. Pak, hemat kami Pak, Kementerian Keuangan itu selalu membuat namanya surat edaran. Contohnya misal PP apa itu adalah untuk mengikat bagaimana pengelolaan anggaran baik kementerian maupun lembaga serta di daerah-daerah ya, bicaralah pemerintahan daerah, itu sudah ada Pak rigidnya digunakan untuk apa-apa. Misal contohnya sebagai bendahara pengelola anggaran, maka mendapatkan honor sekian persen dari dana yang dikelola. Contohnya, itu semuanya keluar dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau itu bisa, apakah itu juga berlaku di Kementerian Keuangan, Pak? Karena beberapa sumber kan menyampaikan tukin Kementerian Keuangan itu 300%. Saya belum pegang data, Pak. Saya hanya melihat beberapa media. Apakah itu juga berlaku untuk daerah lain atau instansi lain? Kalau Kementerian Keuangan 300% tukin, artinya landasannya kan sama Pak untuk kementerian, lembaga, dan badan-badan maupun di daerah. Kalau memang itu sama, saya bisa prediksikan akan sangat berat. Izin Pak, ya ini saya baru dari media dan beberapa referensi saja. Detailnya mungkin bagian perencanaan yang lebih tahu detailnya. Kalau ini memang betul-betul terjadi, maka akan sangat berat Pak. APBN digunakan untuk misal belanja pegawai yang mungkin tidak berimpact langsung kepada masyarakat. Kondisi sekarang sangat berat di bawah, mudah-mudahan Kementerian Keuangan bisa menjadi mentor, bisa menjadi role model untuk bisa efisiensi
dan dana-dana tersebut bisa untuk digerakkan untuk transfer daerah. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com.